أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, itu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Medan tawakal atau lapangan tawakal itu ya dalam segala sisi kehidupan kita, ya baik itu ikhtiar dalam rezeki, begitu juga ya di dalam menghadapi cobaan, ya begitu juga pada sisi yang lain yang memang ya semuanya memerlukan tawakal. Tentunya apa yang diperintahkan Allah ini tidaklah ya sia-sia dan akan membuahkan satu nilai ke dalam diri kita, ya nilai-nilai yang kita memang menginginkan dan menghendaki. Di dalam kitab tawakal itu ada 5 ya buah dari tawakal, ya. Pada pagi hari ini kita sampaikan 2 dulu ya. Yang pertama, buah tawakal itu ketika kita bertawakal, kita akan memperoleh ketenangan jiwa dan ketentraman hati. Orang tawakal itulah yang akan dia dapatkan di dalam ya jiwa dan batinnya, dan memang itu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Ya kita hidup ini kan pengen tenang jiwa kita, tentram hati kita. Nah di tawakal tuh jelas ya kita bisa merasakan betul, apalagi karena kaitan dan hubungan kepada Allah dari segi kepercayaan dan keimanan begitu kuat. Orang yang tawakal ini jelas ya tentramnya itu ya ketika ya orang merasa risau dia tenang, ya orang resah, galau, gundah ya dia tentram jiwanya. Orang dalam keadaan ragu-ragu dia penuh keyakinan, ya orang dalam keadaan pesimis dia optimis, kan begitu. Ya banyak hal sebetulnya yang didapatkan oleh orang yang tawakal. Ini yang perlu sekali lagi menjadi ya satu nilai yang perlu kita miliki dan kita rasakan. Ya, ada kekhawatiran, takut, kita aman rasanya. Kenapa? Karena Allah senantiasa ya berada ya dekat dan selalu ya melindungi kita dalam kehidupan. Tawakal itu kan seperti itu gambarannya kalau kita lihat. Mari kita lihat beberapa contoh yang ada ya. Yang pertama kalau kita lihat ya bagaimana tenangnya Nabi Musa ketika sudah membawa kaumnya itu dari Mesir untuk lepas dari cengkraman Firaun sampai akhirnya di pinggir laut. Mereka sudah risau, khawatir sampai mengatakan ya kita akan terkejar. Karena dari kejauhan nampak sudah ya debu yang membumbung dari tentara Firaun yang begitu banyak. Tapi Musa mengatakan ya jangan khawatir, tenang. Ya. Allah akan menjaga kita dan dia tidak akan ya membuat kita akan teraniaya. Dia akan menyelamatkan kita dari kejaran itu. Nabi Musa meyakinkan mereka dan mereka akhirnya apa? Baru yakin. Itulah ya selesai itu baru yang kita bicarakan berlakunya satu takdir keluar biasaan itu. Dia pukul laut itu terbelah menjadi jalan. Ya menjadi jalan terbelah 12 jalur. Akhirnya mereka bisa selamat. Nah ini kan jelas kita bilang ya dia tenang.
Kenapa? Karena tahu bahwa Allah senantiasa ya dekat, melindungi. Nah, inilah sebetulnya orang tawakal itu. Jadi kekhawatiran, kerisauan, ya, kegundahan, keraguan-raguan itu memang tidak ada sebenarnya bagi orang tawakal. Ini yang perlu. Jadi maka itu kenapa kita ya dituntut tawakal itu, atau kalau pengen tenang maka tawakal ini menjadikan satu hiasan di dalam diri kita. Artinya berserah dirinya itu bukan fatalisme, tidak berbuat sama sekali, ya, karena yang kita lakukan sudah kita sampaikan dulu kan, ya, seperti Nabi Musa ini kan, fa asri bi ibadi lailan innakum muttabaun. Allah yang nyuruh kau bawa itu ya kaummu itu, ya, karena kau akan diikuti, akan dikejar. Musa apa ya, diikutnya perintah Allah. Kalau sudah Allah kita ikut, Allah kan nggak akan membiarkan ya orang-orang yang mengikuti perintahnya itu. Allah tidak akan ya menganiaya dan melantarkan orang yang memang ya taat dan tunduk kepadanya. Nah, disitulah kita lihat sebetulnya hal yang mendasari tenangnya kita itu dalam bertawakal. Karena kalau sudah yang namanya apa yang diperintahkan Allah, yang disuruh Allah kita buat, pasti ada rencana Allah yang jauh ya lebih luar biasa itu. Ya sama seperti kita lihat ya mula-mula dia timbul keraguan ketika melepaskan anaknya, Allah suruh kan, ya. Allah mewahyukan kepada ibu Musa supaya melepaskan anaknya di atas sungai itu. Ya. Dia akan aku kembalikan kata Allah. Nah, inilah kalau kita lihat. Nah, kita kalau bicara seperti itu perhatikanlah. Walaupun waktu melepaskan itu ada kekhawatiran ibu Nabi Musa hampir saja menjerit, tapi dia sadar, ya, akhirnya tidak jadi. Nah, kita bisa perhatikan kalau sudah Allah mau itu suatu hal yang rasanya sulit untuk kita cerna, seperti Nabi Musa dilepaskan oleh ibunya di dalam kotak, ya, dalam keranjang lah kita bilang begitu, namanya anak bayi, dilepas di dalamnya. Kotak itu dibawa oleh aliran air. Yang mengendalikannya siapa? Kalau kita naik sampan mesti ada dayung, kita bisa setel dayung itu diarahkan kemana, dikayuh ke arah mana, itu kita. Tapi ini anak bayi, atas apa petunjuk Allah, lepaskan kata Allah, ya, hanyutkan dia itu, dia akan aku kembalikan kepadamu kata Allah. Nah, itu diikuti oleh ibu Nabi Musa, walaupun hampir saja ya timbul kekhawatirannya, tapi Allah tenangkan kembali. Warabatna ala qalbiha, itu kami kuatkan hatinya kata Allah. Nah, coba lihat, kita perhatikan Nabi Musa bayi di dalam kotak, ikut aliran air. Apa yang terjadi? Ini kan anak terkatung-katung harusnya, nggak tentu kemana berlabuh nih, nggak tentu, nggak bakalan ini, ya, ini anak bakalan anyut gitu aja lah, ya, dapat orang syukur, nggak dapat orang mati kan begitu. Tapi karena Allah sudah berjanji, itulah kehendaknya tuh, akhirnya apa, berlabuh di ya tempat istana Fir'aun, tempat pemandian istrinya Asyah binti Muzahin, dan akhirnya apa, diangkat jadi anak. Ketika waktu menyusuinya ya ditawarkan semua orang, tidak ada yang mau Nabi Musa. Musa itu menangis terus, asal dikasih susu ibu-ibu yang lain dia melengos kan begitu. Terakhir dibikinlah siapa yang bisa menyusui anak angkat Fir'aun, ikut ibunya, balik lagi kan. Itu kan gak gampang masuk istananya itu, sementara dia orang biasa, orang Bani Israel lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat, inilah yang perlu bagi kita nilai tawakal itu, usaha itu tetap bikin dan gantungkan kepada Allah, insya Allah kita akan tenang. Mau berhasil atau tidak, tenang itu sudah menghiasi diri kita. Nah, itu juga lah kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq sudah berupaya Allah suruh ya untuk hijrah, keluarlah malam hari, ya, sudah dikepung. Dia baca surah Yasin itu, tak nampak orang itu, dikasih debu di atas kepala mereka, jalanlah Nabi. Namanya jalan, pasti tapak kaki itu bekasnya pasti ada. Apa usaha lagi? Ya, itulah diminta pada ya Abdullah bin Arqad itu untuk apa? Ya, untuk menunjukkan jalan-jalan kecil di Mekah itu, sela-sela jalan untuk Nabi lepas dari kota Mekah. Nah, itu udah usaha. Dari lepas kota Mekah itu menuju keluarnya itu padang pasir, ya, untuk menuju ke Gua Sur. Nah, itu diminta sama ya
Amir bin Fuhairah untuk membawa kambingnya mengikuti jejak itu supaya apa? Hilang jejak Nabi, yang ada jejak kambing. Itu kan sudah ikhtiar. Selanjutnya sampai di gua dikejar juga, apalagi mau dibilang. Mau lari ke dalam gua, guanya kecil. Keluar, udah ditunggu di luar. Ya Abu Bakar khawatir. Itulah seperti di surah Taubah ayat 40 tuh kan. Wala tahzan innallaha ma'ana, jangan takut ya. Wala takhaf wala tahzan, jangan takut, jangan sedih kata Rasulullah. Ya Allah bersama kita. Nah inilah orang yang tawakal itu tenang, tentram jiwa itu ya, nyaman dia. Ini yang kita perlukan. Jadi maka itu kenyamanan itu bukan ya banyak kali harta, pantang sakit langsung berobat, pantang sakit takut makan ini, bikin alat olahraga ini, jogging dan sebagainya. Bukan itu. Bisa saja jogging teplekok, lebih bengkok lagi kakinya kan. Nah ini kalau kita lihat Nabi Ibrahim juga begitu ya, ketika di hadapannya api yang besar dia akan lempar, dia tenang. Kenapa? Dia tahu cuma Allah yang bakal menyelamatkan dia. Jibril datang, mari kumbus kata Jibril. Tidak, katanya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya cukuplah Allah tempat aku berserah diri. Nah lain dibikin Allah kan. Ini hal-hal yang kalau kita lihat insya Allah ya ketenangan itu ada luar biasa. Apalagi seperti sudah saya ungkapkan tadi kan, medan tawakal tuh hampir segala sisi perbuatan kita. Kita berusaha dengan perintah Allah sebagai satu sebab kita lakukan, apa hasilnya kita tahu juga Allah akan memberikan, serahkan lagi sama dia. Nah ketika diberikan kita terima, ya serahkan lagi apa yang sikap yang diperlukan, syukur. Ketika dicoba apalagi maunya Allah sikap, maka kita bersabar. Ya ketika itu sudah ditetapkan kita ya ridho menerima takdirnya itu. Nah itu yang membuat kita itu tenang. Jadi ada benteng kita, mau kemanapun kita dihadapkan pada problem, ada ketergantungan itu yang sangat kuat dari Allah itu tadi. Itulah orang tawakal itu. Jadi tidak lepas dia, dalamnya itu nggak lepas. Tapi kalau dalamnya udah lepas, nggak payah. Dicoba kita, ya kita mengeluh, tidak sama Allah mengeluh, apa yang terjadi? Itu kan berat dada tuh kan, dada berat, kepala mulai pening, pikiran nggak tentu, hati kacau. Ya udah silakan aja orang nggak berserah diri sama Allah, tidak menggantungkan hati itu sesudah ya berbuat dan terjadi. Inilah kalau kita lihat. Jadi hal-hal seperti ini kalau kita pandang jelas ya Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang saya muliakan, bahwa tawakal itu indah ya, nyaman sekali sebetulnya. Jadi bukan merupakan nilai fatalisme, bukan ya, bukan satu nilai yang fatal. Segala yang dibikin dijalankan perintah Allah. Hasilnya apa yang diinginkan Allah kita buat, yang ditetapkan Allah kita terima. Nah hati kita tetap apa? Ya arah hati itu kepada Allah itulah sebenarnya yang harus bulat dan utuh. Sama juga dengan Siti Hajar. Ya Nabi Ismail baru lagi lahir, maka Allah menyuruh Nabi Ibrahim bawa dia ke lembah ya yang tandus itu, yang ya min ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Disuruh di dekat lembah yang tandus, ya dekat rumah Allah yang mulia. Waktu itu belum nampak lagi apanya. Bisa letak coba ibu muda dengan anak bayi. Ibu muda dengan anak bayi diletak di tempat yang tandus, orang tidak ada. Kita bisa bayangkan, itu kan sama kita aja pun kadang kalau perempuan sekarang digitukan marah-marah kan, abang ini gila nih, masa di letak tempat jin buang anak, bunuh bini apa sama anak, mau makan apa kami? Itulah kalau kita lihat. Kenapa? Tidak ada tawakalnya itu, tidak ada ketergantungan yang kuat, percaya betul sama Allah. Ya, diletak sama Nabi Ibrahim, masih merah lagi Nabi Ismail tuh kan. Ya. Apa kata Siti Hajar? Wahai Ibrahim, Allahkah yang menyuruh engkau meletakkan kami di sini? Allahkah yang menyuruh engkau? Nah, ini aja kalimatnya udah mantap sekali kan? Ya, dia tidak katakan yang lain. Allahkah yang menyuruh engkau meletakkan kami di sini? Benar kata Nabi Ibrahim, silahkan kau kembali ke Palestina. Dia pasti tidak akan mensia-siakan kami di sini. Itulah kalau kita lihat. Tenang, tentram jiwa itu. Akhirnya kan betul. Terakhir negeri itu negeri yang mana? Ya, negeri yang terus dikunjungi orang, negeri yang tidak pernah sunyinya.
ya pusat daripada peribadatan dan sumber agama kita bilang. Nah, sampai air Zam-Zam yang keluar dari ya hentakan kaki Nabi Ismail itu merupakan air mukjizat sampai sekarang nggak pernah kosong ya coba. Kalau sudah Allah mau itu ya nggak ada yang repot di dunia ini. Kita aja yang kadang-kadang ragu, kita yang kadang gundah, kita yang kadang nggak sabar. Itulah sebetulnya ya bagaimana mau tenang. Jadi bisa tenang itu didapatkan, maka latihlah tawakal itu ya. Kokohkan tawakal itu insya Allah ya nyaman sekali. Dengan catatan seperti kita gambarkan ya, dari awal dulu, dari definisinya ya, dari keutamaannya, dari lapangan dan medan tawakal yang kita jalani ya, tidak lepas semuanya itu dalam sisi tawakal itu, sehingga ketika itu dapat kita rasakan insya Allah tentram ya, kemanapun tentram, nyaman, nggak ada kekhawatiran kita. Karena sudah ada jaminan kan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupkan. Cukup sama Allah tuh bagaimana? Itu kan relatif dalam makna yang luas. Seberapa keperluan kita, sebesar itu Dia akan kasih.